Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PS Rendra akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut nama-nama kelompok. Yang pertama, Putri Nur Wahyuningsih, NIM 126210201002. Yang kedua, Sita Mutahharoh, NIM 126210201008. Yang ketiga, Binti Nur Fitriah 126210202052. Yang keempat, Fadilatus Sa'diyah NIM 12621020101010. Yang kelima, Anis Fitriani NIM 126210202049. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama ialah pendekatan religius dalam apresiasi puisi. Yang kedua, pendekatan didaktis dalam apresiasi puisi. Yang ketiga, pendekatan antropologis dalam apresiasi puisi. Dan yang terakhir, contoh penerapan pendekatan-pendekatan dalam apresiasi puisi. Baik, langsung saja kepada teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu pendekatan religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan antara manusia dengan Tuhan seperti perasaan takut berdosa dan mengakui kebesaran Tuhan. Nilai religius adalah sifat-sifat manusia atau tokoh cerita yang senantiasa berusaha mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Manusia yang religius adalah manusia yang pandangannya, sikapnya, dan perilakunya di dunia ini dinavasi oleh firman Tuhan. Pendekatan religius dalam puisi merupakan penyatuan yang pantas untuk menuliskan keadaan batin dan penghayatan keagamaan dan keindahan berbahasa dengan menggunakan diksi, majas, metrum, metafora yang dipenuhi unsur estetika puisi. Religiusitas merupakan kritik terhadap kualitas keberagaman seseorang di samping terhadap agama sebagai lembaga dan ajarannya. Selanjutnya, pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis adalah pendekatan apresiasi karya sastra dengan cara memahami gagasan, tanggapan evaluatif, dan sikap pengarang terhadap kehidupan. Gagasan, tanggapan, maupun sikap itu dalam hal ini akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosofis, maupun agamis sehingga akan mengandung nilai-nilai yang mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Dalam pelaksanaannya, penggunaan pendekatan didaktis ini diawali dengan upaya pemahaman satuan-satuan pokok pikiran yang terdapat dalam suatu cipta karya. Satuan pokok pikiran itu pada dasarnya disarikan dari paparan gagasan pengarang, baik berupa tuturan ekspresif, komentar, dialog, maupun deskripsi peristiwa dari pengarang atau penyairnya. Dalam penerapan pendekatan didaktis ini, sebagai pembimbing kegiatan berpikirnya, pembaca dapat berangkat dari pola berpikir. Misalnya, jika Malin Kundang itu akhirnya mati karena durhaka kepada ibunya, maka dalam hidupnya manusia itu harus bersifat baik kepada orang tua. Pendekatan antropologis. Secara umum, antropologi diartikan sebagai suatu pengetahuan atau penelitian terhadap sikap dan perilaku manusia. Pendekatan antropologis terhadap karya sastra dikemukakan pada tahun 1977 dalam Kongres Folklore and Literary Anthropology di Kalkuta. Pendekatan antropologi adalah pendekatan yang menekankan pada aspek antropologi, yaitu asal-usul, adat, dan kepercayaan dari sebuah karya sastra. Menurut Payatos, dikutip oleh Ratna pada tahun 2008, lahirnya pendekatan antropologis didasarkan pada kenyataan. Pertama, adanya hubungan antara ilmu antropologi dengan bahasa. Kedua, dikaitkan dengan tradisi lisan. Baik antropologi maupun sastra sama-sama mempermasalahkannya sebagai objek yang penting. Menurut Ratna, pokok-pokok bahasa yang ditawarkan dalam pendekatan antropologis adalah bahasa, yang sebagaimana dimanfaatkan dalam karya sastra sebagai struktur naratif. Di antaranya 1. Aspek-aspek naratif karya sastra dari kebudayaan yang berbeda. 2. Penelitian aspek naratif sejak yang paling awal hingga yang paling modern. 3. Bentuk-bentuk arkais dalam karya sastra, baik dalam konteks karya individual maupun generasi. 4. Bentuk-bentuk mitos dan sistem religi dalam karya sastra. Dan 5. Pengaruh mitos, sistem religi, dan citra primordial yang lain dalam kebudayaan populer. Contoh penerapan pendekatan apresiasi puisi. Yang pertama, contoh penerapan pendekatan religius. Penggalan puisi pada puisi Tadarus karya Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Dari bait tersebut menggambarkan religiusitas dalam penggambaran akidah, yakni akidah iman kepada hari kiamat, yaitu isi kubur dihamburkan.
Isi kubur dihamburkan sebagai representasi yang merujuk kepada interpretasi bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi ketika isi kubur dibangkitkan dan diperlihatkan segala perbuatan manusia oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya, pada penggalan puisi tadarus karya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, dari bait tersebut menggambarkan religiusitas dalam penggambaran akidah, yakni akidah iman kepada Allah, yaitu mengeja isyarat-isyaratnya. Mengeja isyarat-isyaratnya sebagai representasi yang merujuk kepada interpretasi berupa seperti sikapnya orang yang beriman. Apapun keadaannya, ia akan mempelajari isyarat-isyarat keagamaan dengan sebaik-baiknya. Contoh penerapan pendekatan didaktis. Perhatikan penggalan puisi Sajak Seenggok Jagung karya W.S. Rendra berikut. Makna dari puisi tersebut adalah seorang siswa tamat SLA yang hanya terkatung-katung tanpa bisa berbuat sesuatu dengan seenggok jagung di kamarnya. Inti dari petikan puisi Sajak Seenggok Jagung tidak hanya bicara soal kemiskinan itu sendiri pada suatu sisi, tetapi pada sisi lainnya bicara juga soal gagalnya pendidikan yang menyebabkan macetnya daya kreativitas di dalam diri seseorang, karena keberhasilan selalu diandaikan dengan lulus dari perguruan tinggi. Selanjutnya, perhatikan juga penggalan puisi Sajak Seenggok Jagung karya W.S. Rendra berikut. Dari bait tersebut, jelas tergambar bahwa nilai didaktis yang bisa kita ambil langsung tersurat dalam puisi tersebut yaitu pandangan hidup atau bekal hidup bukan hanya dari buku, tapi juga dari kehidupan yang sebenarnya. Inti dari bait ini adalah ketika seseorang siswa yang tamat sekolah dan hanya bisa memahami kehidupan berdasarkan teori, bukan secara praktik langsungnya, maka dia akan gagal dalam kehidupannya. Contoh penerapan pendekatan antropologis. Puisi berjudul Tuhan Telah Menegurmu, karya Apip Mustofa. Pada puisi tersebut, penyair menciptakannya berdasarkan kenyataan dari sisi keagamaan bahwa Tuhan telah memberikan peringatan kepada manusia melalui berbagai bencana alam dan bencana sosial kemasyarakatan. Seperti yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab suci keagamaan, bahwa Tuhan memberikan peringatan kepada manusia yang lupa akan Tuhannya, dan teguran itu datang secara bertahap, mulai dari sekedar peringatan sampai azab yang menimpa umat manusia. Dari lirik puisi di atas terdapat kata-kata Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan dan Tuhan telah menegurmu dengan cukup menahan kesabaran, yang berarti manusia masih diberi kesempatan untuk bertaubat dan mematuhi perintah Tuhannya melalui ibadah lewat semayup suara adzan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.